Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto. Secara khusus nanti kita juga akan membahas analisa teknikal Bitcoin termasuk dua altcoin yang banyak teman-teman request gitu ya, karena cukup volatile market beberapa hari terakhir. Salah satunya adalah ApeCoin dan juga Phantom FTM gitu ya. Kita akan update secara berita dan secara teknikalnya bagaimana untuk secara price actionnya. Kalau misalnya teman-teman menemukan video ini informatif, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya untuk update market crypto hari ini. Kalau untuk hari ini kita lihat memang selama weekend ini bisa dibilang market kembali lagi mengalami penurunan ya. Bitcoinnya sekarang di level area 37.900, turun sekitar 1,7%, dan overall market crypto secara the global crypto marketnya ya turun sekitar 2,7%. Ethereum juga turun 2,6%, tapi yang kita lihat memang yang lebih terdampak bukan Bitcoin, bukan Ethereum, tapi lebih ke arah altcoin lainnya. Kita bisa lihat ya banyak altcoin mengalami penurunan yang cukup dalam, mungkin bisa belasan persen. Yang seperti ini kita lihat untuk hari ini Tron naik sekitar 3,7%, hanya TRX saja ya, Tron, dan sisanya ini adalah stablecoin. Dan kalau lihat penurunannya banyak sekali yang mengalami penurunan ya. Kita lihat salah satunya yang akan kita bahas adalah ApeCoin. Ini turun 26% dalam satu hari. Kalau kita lihat untuk sekarang, Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed sendiri kita di dalam extreme fear, dan memang kalau kita lihat secara sentimen ini sangat bearish gitu ya. Banyak orang yang bilang secara makronya sangat-sangat tidak menentu, dan orang-orang lebih memilih untuk mengambil jalan safe investment saja gitu. Makanya kita lihat market lebih slow dan lain-lainnya. Ya, kita di dalam extreme fear. Sekarang kita akan langsung masuk untuk berita pertama. Altcoin pertama yang akan kita bahas yaitu adalah Phantom. Apa yang terjadi dengan Phantom? Yang terjadi dengan Phantom ini adalah berhubungan dengan liquidation risk atau resiko likuidasi gitu ya. Oke, kita akan bahas ceritanya dulu ya. Dimana Rush ini adalah salah satu bisa dibilang paus gitu, whale di dalam Phantom. Dia ada deposit sekitar 50 juta dolar ya, 50 juta dolar. Awalnya sebenarnya 90 juta dolar. Yang dia deposit dari Phantom to Scream, lalu dia borrow against this. Kita tahu bahwa Phantom ini layer 1 dan banyak sekali di apps atau decentralized application di Phantom yang support sebenarnya untuk ke dalam DeFi atau decentralized finance. Dan salah satu fitur decentralized finance adalah lending and borrowing gitu ya, lending and borrowing gitu. Jadi bisa meminjam di dalam DeFi. Dan salah satunya adalah si Rush gitu. Jadi dia taruh kolateralnya sebagai asetnya, lalu dia pinjam gitu ya. Dan dengan adanya lending and borrowing memang dia terekspos terhadap risk of likuidasi. Intinya apa? Intinya marketnya dumps ya. Kita lihat memang market selama beberapa hari ini mengalami penurunan ya. Intinya marketnya turun, dan gara-gara marketnya turun ini membuat posisi dia ini udah mau terlikuidasi. Dan karena posisinya si Rush ini bisa dibilang cukup besar, ini membuat harga dari Phantom sendiri ya beresiko juga. Makanya Phantom ini orang-orang takut gitu ya kalau misalnya terjadi likuidasinya. Dan memang kita bisa lihat secara update first partial liquidation chain happen. Jadi udah terjadi gitu ya, beberapa saja gitu ya likuidasinya. Makanya ini membuat Phantom ada sedikit penurunan. 11 juta Phantom udah kejual. Jadi ini berita yang menimbulkan fear di dalam Phantom maupun di ekosistemnya Phantom. Bagaimana secara fundamental? Sebenarnya secara fundamental tidak ada yang berubah juga ya untuk Phantom. Dan ini juga ditambahkan sebenarnya ya karena market kriptonya turun, plus adanya berita likuidasi ini membuat harga Phantom lebih turun lagi. Dan ini ada chart dari si Gini, bukan chart nih, tapi gambar gitu dari si Gini, dimana Phantom pada saat $3 banyak orang-orang yang mau mengejar gitu ya. Oh, beli Phantom. Mungkin ini adalah efek fear of missing out, FOMO gitu ya. Dan kita lihat sekarang mungkin di sekitar dia di bawah $1, 0,7 sen. Ya jarang sekali ada orang yang mau beli gitu, buy on fear. Nah, sekarang kita akan bahas juga sebenarnya di video kali ini adalah apakah sekarang adalah momen yang tepat untuk beli Phantom. Kalau saya sendiri lebih baik wait and see dulu ya untuk sekarang. Kenapa? Karena memang secara makronya cukup negatif, dan lebih baik kita mengurangi resiko-resiko kita yang di dalam kripto, dan salah satunya mungkin di Phantom gitu ya, lebih ke arah ke safe investment dulu, mungkin ke dalam Bitcoin, Ethereum ataupun stablecoin. Jadi itu untuk sekarang. Kalau kita lihat untuk Phantom, secara long term masih percaya juga tentang Phantom. Secara fundamental tidak ada yang berubah, dan dia adalah layer 1 yang bisa dibilang masih undervalue gitu ya secara data.
Kalau kita lihat memang sempat kita bahas Phantom ini salah satu support kuatnya yang kita sempat bahas ya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu di 0,97 di sekitar daerah $1 secara area psikologi. Memang ini kalau kita lihat zoom lebih dekat, memang ini sempat menjadi penahan ya, penahan secara short term saja sih gitu ya. Kita lihat di sini mana ya. Nah ini penahan secara short term. Lalu kita lihat di sini juga sempat ya $1, daerah $1. Tapi hasil dengan adanya berita yang memang tidak bisa diprediksi juga gitu ya, tentang berita likuidasi kembali mengalami penurunan lagi. Dan penurunan untuk sekarang sebenarnya Phantom ini menemukan bisa dibilang short term support lah, bisa dibilang di dalam support areanya di sekitar 0,69 0,7 sen gitu, 0,7 sen. Kalau teman-teman perhatikan ya, kita zoom out sedikit, ini bisa diperhatikan ini ada resisten. Di sini sempat menemukan resisten dan level support di sini. Konsolidasi sedikit di daerah 0,7 0,69 ya, bisa kita perhatikan. Lalu di sini dia menemukan dia breakout, lalu dia kembali turun lagi. Nah, ini di daerah sekitar 0,7 lagi retestnya gitu ya, sebelum dia mengalami pump yang cukup besar. Dan sekarang dia berada juga di level ini juga, dia di daerah 0,69 0,7 sen. Jadi ini yang kita bisa perhatikan ya. Bagaimana untuk Phantom? Apakah bisa kembali lagi ke area $1 atau bahkan ke $2? Ini sebenarnya tergantung dari Bitcoinnya juga ya. Karena kita lihat market crypto sekarang sentimen cukup negatif. Jadi kalau ditanya apakah secara short term dia bisa kembali ke level ke $2, bisa, tapi kemungkinannya mungkin sedikit kecil gitu ya. Kalau untuk sekarang, karena dia di dalam posisi support, mungkin kita masih bisa lihat akan adanya short term rally untuk Phantom gitu. Jadi dia mungkin bisa kembali naik, tapi kenaikannya saya rasa tidak akan terlalu tinggi juga gitu ya. Next resistannya sebenarnya kuat ya, kembali lagi ini ke area support sebelumnya, atau mungkin sekarang sudah bisa dibilang menjadi resistant gitu ya. Tapi ini kalau dia kembali ke resistant, ini naik sekitar 40%. Jadi cukup kecil sih kemungkinannya ya. Mungkin dia naik sampai ke area di sini mungkin ya, sekitar area 0,82 sen untuk dia kembali naik. Dan mungkin nanti di sini bisa ada selling pressure lagi sebenarnya ya. Dan memang kalau kita lihat chart Phantom dari secara short term ya, kita bisa perhatikan secara long term ya, secara long term ini dari chart mingguannya ya. Phantom sebenarnya sempat membuat elite wave theory ya. Ini secara weekly, chart mingguan, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5. Dan memang kalau menurut analisa saya, dia sekarang berada di dalam ABC correction pattern. Dan ini mungkin kita dalam wave C-nya juga ya, udah masuk ke dalam wave C. Dan kalau untuk sekarang, berdasarkan parallel channel ini sendiri, mungkin ada potensi dia untuk retest ke area bagian C ini di bawah, bottomnya ya. Sebelumnya dia sempat tes dari permulaan di sini, tes di bottom wave 2. Dan mungkin ini bisa tes menjadi bottom di wave C. Ini di daerah berapa? Di daerah 0,48, 0,47 lah, di daerah sini ya. Dan memang kalau kita cek lagi ke chart kita yang di sini, ini bisa dibilang juga resisten yang cukup kuat juga, yang kita sempat bahas di daerah 0,43, 0,47. Jadi kalau, nah kita lihat di sini daerah retestnya dia. Jadi untuk sekarang ya mungkin ada potensi sebenarnya ya, dengan keadaan Bitcoin tidak terlalu bagus, Phantom bisa ada potensi ke daerah sini. Tapi ya ini masih selama berjalannya waktu gitu ya. Jadi kalau buat cicil ya teman-teman bisa perhatikan area level ini untuk sekarang. Untuk ApeCoin bagaimana? ApeCoin, kita bahas ApeCoin ya. Kalau ApeCoin kita bisa perhatikan memang dia sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya selama beberapa hari terakhir, walaupun sebenarnya market crypto mengalami penurunan. Kenapa hal itu terjadi? Ini sebenarnya sempat kita bahas di video ini 10 hari yang lalu gitu, 10 hari yang lalu. Jadi kalau teman-teman nonton dan mungkin take action juga ya, mungkin lumayan juga gitu ya. Mungkin kenaikan bisa sampai 90%-an. Ya pada saat market crypto mengalami penurunan gitu ya. Dan memang sekarang langsung ada penurunan yang cukup dalam. Kita lihat sendiri ini mengalami penurunan sekitar 15%. Dan tadi kita lihat di sini sekitar 26%. Apa yang terjadi terhadap ApeCoin? Karena ini kalau menurut saya ini lebih ke arah NFT-nya dia gitu ya, dimana NFT-nya ApeCoin yang kita sempat bahas ya, yaitu adalah The Other Side. Ini kan mau launching, dan launchingnya itu di tanggal 30 April. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam tanggal 1 Mei, berarti hype-nya ini bisa dibilang sudah selesai gitu ya. Pas hype, pas peak kemarin ya, pas peak ini sempat naik ke $25, lalu mengalami penurunan lah, intinya seperti itu. Dan memang kita bisa lihat hype-nya cukup besar
sekarang floor price-nya sendiri berada di area kisaran 7,5 Ethereum dengan volume traded-nya 53,6 ribu Ethereum. Jadi bisa dibilang ini memang cukup hype juga, semua NFT enthusiast pasti mengenal the other side gitu ya. Bukan hanya ini doang, sebenarnya dia juga diterima di OpenSea yang kita bisa lihat, dan ini menimbulkan hype lagi, makanya kita lihat harga ApeCoin ini terus naik walaupun market crypto mengalami penurunan lah bisa dibilang ya, dan akhirnya sekarang dia mengalami koreksi lagi. Kalau secara untuk di trading untuk sekarang saya rasa karena hype-nya lagi mengalami penurunan, mungkin lebih baik wait and see dan tidak terlalu mengambil keputusan dulu sih atau membeli ya untuk ApeCoin sendiri, karena saya rasa mungkin ada potensi dia akan kembali lagi ke area level ya mungkin $14 atau $15 gitu ya di dalam level ini, atau bahkan mungkin bisa ke level $10, tapi ini tergantung harga Bitcoin juga ya. Tapi ini untuk sekarang untuk ApeCoin, jadi lebih baik tidak terlalu trading di ApeCoin sih kalau kita lihat untuk sekarang gitu ya. Kita kan sekarang masuk ke dalam Bitcoin. Bagaimana untuk Bitcoin? Nah, kalau kita lihat untuk Bitcoin sekarang, sebenarnya ini sesuai dengan yang kita sempat bahas juga ya selama beberapa hari terakhir, dimana kita lihat memang Bitcoin ini berada di dalam sekarang di level supportnya dia juga yang sempat kita tes sekali, tes 2 kali, dan sekarang ini kita tes 3 kali gitu ya. Walaupun memang di sini kita bisa dibilang cukup cepat gitu ya, penurunannya cukup cepat, lalu ada kenaikan, tapi di yang untuk 2 kasus pertama, tapi di kasus kita ini lebih ke arah mengalami penurunan yang cukup pelan gitu ya. Tapi sekarang memang kita berada di level support. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah sekarang dengan adanya di level support ini, apakah Bitcoin akan bisa kembali rebound ya, atau kita malah breakdown? Kalau saya sendiri untuk sekarang mungkin secara short term bisa dibilang ada potensi sebenarnya untuk Bitcoin kembali mengalami kenaikan sih gitu ya, kembali mengalami kenaikan, tapi ini belum secara short term doang gitu ya. Kalau kita lihat secara beberapa minggu ke depan, mungkin ini dengan keadaan market yang tidak menentu, harus kita perhatikan lagi gitu. Jadi ada potensi sebenarnya dia akan naik gitu ya. Dan mungkin pada saat dia naik di sini dengan keadaan market yang tidak menentu dan tidak jelas gitu ya, mungkin ada potensi dia untuk kembali turun lagi atau bahkan breakdown dari area support kita. Dan memang kalau kita lihat dari sini, kalau ternyata Bitcoin breakdown dari area yang kita sempat bahas di garis yang putus-putus ini, ya mungkin ada potensi kita akan lebih ke arah konsolidasi atau penurunan atau bahkan tes ke level bawah 30 ribuan gitu ya selama beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Jadi lebih baik untuk sekarang sebenarnya mengurangi resiko atau exposure teman-teman terhadap altcoin yang kecil-kecil gitu ya. Jadi lebih baik ke altcoin yang berfundamental kuat, yang besar, mungkin seperti Bitcoin ataupun Ethereum ataupun yang top 10 sih kira-kira ya. Jadi itu yang bisa kita lihat lakukan, walaupun sebenarnya ada potensi untuk kita breakout, tapi kalau kita lihat dengan situasi sekarang secara objectively lebih besar atau probabilitasnya mungkin lebih besar kita akan mengalami selling pressure di daerah mungkin 39.000 ataupun 40.000, karena kembali lagi di daerah sini gitu ya, di daerah atas ini bisa dibilang ini juga level resistant gitu ya. Jadi ini untuk sekarang untuk Bitcoin, dan kita bisa perhatikan juga sebenarnya bukan hanya untuk dari price action sendiri ya, kita bisa lihat dari Bitcoin dominance-nya. Nah, kita lihat Bitcoin dominance-nya juga langsung naiknya cukup tinggi gitu ya. Kenapa Bitcoin dominance-nya bisa cukup tinggi? Karena yang kita bisa lihat juga di dalam price action-nya untuk sekarang ya, dimana altcoin banyak yang mengalami penurunan bahkan belasan persen, sedangkan Bitcoin ini mengalami penurunannya hanya sekitar 1,7%. Ini menunjukkan memang Bitcoin ini bisa dibilang lebih ke arah stabil gitu ya, lebih ke arah stabil. Bukan stabil, tapi lebih ke arah dia mempunyai market cap yang besar, jadi lebih banyak orang yang berpartisipasi ya di dalam Bitcoin sendiri. Lalu kita bisa lihat juga ini adalah grafik dari si Willy Woo gitu ya, dimana dia ada bahas Bitcoin price is sideways. Ini kalau memang kita lihat secara long term time frame, kita lihat chart weekly seperti ini, memang harga Bitcoin berada di kisaran level 30.000 dan 60.000 ya, yang memang kita sempat bahas di cara weekly time frame ya. Dan kita lihat dari sini, price is sideways because of Wall Street is selling futures contract. Jadi memang Wall Street ini ada selling pressure. Kita bisa lihat dari saham pun juga banyak mengalami penurunan gitu ya. Tapi memang satu hal yang kita bisa perhatikan di saat market seperti ini,
institusi-institusi ini memang sempat membeli Bitcoin juga, atau bahkan mereka mulai dollar cost averaging untuk membeli Bitcoin. Kita lihat dari sini, institutional money is scooping spot Bitcoin at peak rates and moving to cold storage. Jadi institusi-institusi yang dulunya belum mempunyai exposure terhadap Bitcoin, di keadaan sekarang mereka melihat ini adalah situasi atau momen yang bagus untuk mulai dollar cost averaging cicil Bitcoin di daerah sekarang. Kira-kira seperti itu. Walaupun si Willy Woo ini menyamakan dengan keadaan di kuartal 4 2020 gitu, di mana terjadi yang namanya supply shock squeeze, dan ini membuat price Bitcoin ini kembali naik gitu. Jadi apakah sebenarnya Bitcoin akan kembali naik secara short term? Ya kalau kita lihat dari chart ini mungkin ya ada potensi similarity gitu ya, atau kesamaan. Tapi kalau kita lihat secara keadaan ekonomi memang berbeda gitu ya, keadaan ekonomi di 2020 dan juga 2022 dengan inflasi yang lebih tinggi dan orang-orang lebih was-was juga. Jadi itu yang bisa kita pertimbangkan untuk keadaan sekarang, dan itu juga video hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.